Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sepuh, bini sepuh, dinanggung pangarsanipun Bapak Muharram SAG MSI selaku Kepala Madrasah Man Gangsal Sleman. Ingkang kita muliakan ugi Ibu Astuti Winengku Lestari SE selaku Kepala TU dan sedaya jajaranipun. Lagem Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Man Gangsal Sleman, Ibu Bapak Guru Pegawai Man Gangsal Sleman, dan sedaya hadirin hadirat ingkang kita muliakan, boten kesupen kagem sahibul bait inggih menika Bapak Harun sekeluarga, juga tidak lupa grup Hadra Al-Fasalam yang luar biasa yang sudah membersamai pengajian kita pada pagi hari ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Ibunya Eni, Ibunya Hajah ini Mas Rifah, yang telah memperkenankan saya bisa sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya nggih, termasuk berkat beliau. Nek mboten kanca kados nggih mboten nggih, matur nuwun sanget. Dalam nggih sudah dua. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sedaya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat, hidayah, sehingga kalaupun mau kita hitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Dengan nikmat yang begitu besar, kula panjenengan sedaya saged nindakaken perintah-perintah, saged nebihi larangan-laranganipun, lan wekdal enjang punika kita saged sareng-sareng silaturahim, thalabul ilmi, utawi nggih ngerawi pengaosan keluarga Man Gangsal Sleman kanthi sehat wal afiyah, lan insyaallah sedaya dipun lelintu pahala ingkang sak kathah-kathahipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam mugi-mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang tansah dados suri teladan kagem kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi nderek maring ajaranipun Kanjeng Nabi, kula lan panjenengan sedaya sak mangke pikantuk syafaat lan ugi pertolonganipun wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Nggih. Menawi kala wau Bapak Kepala memulai dengan pantun nggih Pak. Ini perkenankan saya juga mau bacakan pantun. Boleh nggih Bapak Ibu nggih? Boleh. Pergi ke Sleman mencari sukun. Terus singgah sebentar di rumah teman. Ilmu dan iman, mari kita rukun. Jaya selalu Man 5 Sleman. Amin ya. Ya alhamdulillah ya, saestu ini momen yang luar biasa. Senaoso sudah tanggal berapa nih? 12 ya kalau Muharram. Ya, senaoso sampun tanggal 12, tetapi aura tahun barunya itu masih terasa. Kok menawi karena Muharram niku keramat.
keramat ya Muharram. Nama saestu malah tinggi. Setidaknya ada dua alasan kenapa bulan Muharram kok keramat. Yang pertama karena penetapan tahun baru Islam itu di bulan Muharram. Lajeng ingkang nomor kali karena bulan Muharram itu berkaitan erat dengan hampir semua nabi dan rasul. Itu perjalanan hidupnya itu juga berkaitan dengan bulan Muharram. Sehingga estu memang terasa betul. Saya menyebutkan memang bulan Muharram itu keramat. Dan sepertinya semua juga sepakat itu ya Bapak Ibu nih. Sehingga pada hari ini kebetulan tema yang diberikan adalah berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram dan keberkahannya untuk keharmonisan berkeluarga dan bermasyarakat. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Memang terlihat begitu jelas, atau bahkan mungkin sudah sangat terang bahwa situasi kondisi kita saat ini mungkin sudah memperlihatkan tentang potensi ketidakharmonisan atau adanya disharmoni. Dan ketidakharmonisan itu bisa karena mungkin relasi antar individu, antar masyarakat, antar kelompok, atau bisa juga karena dalam keluarga atau relasi dalam keluarga, relasi suami istri. Makanya tadi saya sepakat ya dengan Bapak Kepala tadi, harusnya pengajian keluarga itu dihadiri ya anggota keluarga, itu tidak hadir sendiri, maka di Bapak ini. Dan beliau sudah memberi contoh sebenarnya, karena beliau hadir dengan garwanipun, dengan istrinya. Nggih Bapak Ibu, ada banyak sekali nggih katakanlah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kenapa Muharram itu betul-betul menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di samping memang peristiwa hijrah tadi, memang sejarahnya agak panjang, ya Bapak Ibu. Terutama ketika penetapan tanggal, ya katakanlah penetapan tahun baru Hijriah itu di latar belakangi oleh satu kegelisahan gitu ya, di mana pada zaman sahabat Umar bin Khattab ada seorang gubernur ya, yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika ngecek surat-surat, ketika ngecek administrasi, ternyata surat yang diterima dari sahabat Umar itu tidak tertanggal, tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Sehingga mana yang datang lebih dulu, mana datang belakang itu tidak ada. Bingung. Sehingga sahabat Abu Musa al-Ash'ari kemudian usul kepada sahabat Umar untuk menetapkan kalender Hijriah atau kalender umat Islam. Lalu sahabat Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya, termasuk sahabat Utsman, sahabat Ali, untuk memutuskan kira-kira apa bulan yang tepat gitu ya untuk tahun baru Islam. Banyak sekali itu usulan-usulan. Ada yang mengusulkan bahwa tahun baru ditandai dengan wafatnya Kanjeng Nabi, tapi tidak diterima. Karena kalau tahun baru itu kan harus menampakkan semangat, harus mengedepankan harapan, bukan justru kesedihan. Kalau dengan tahun wafatnya Kanjeng Nabi, nanti sedih nanti, sehingga sahabat-sahabat tidak sepakat. Lalu ada lagi yang mengusulkan tahun lahirnya Kanjeng Nabi atau bulan lahirnya Kanjeng Nabi, yaitu Rabiul Awal. Itu pun tidak diterima karena memang kondisi umat Islam waktu itu belum settle, belum seperti yang saat itu. Lalu ada lagi yang usul bagaimana kalau bulan di mana Kanjeng Nabi itu diutus atau satu rasul. Itu pun masih ditolak ya, karena memang kondisinya belum stabil. Sehingga sahabat Ali yang kemudian mengusulkan bahwa yang ideal sebagai tahun baru Islam adalah Muharram sebagai bulan atau peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, dan memang situasi dan kondisinya sudah lebih baik begitu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini yang kemudian melatar belakangi
Kenapa bulan Muharram itu disepakati sebagai tahun baru Islam. Dan pelajaran yang berharga tentunya hijrah ini kan bukan namun sekedar perpindahan dari satu kota ke kota yang lain. Bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi menandai perubahan besar kehidupan manusia, termasuk transformasi sosial, transformasi budaya, transformasi peradaban. Yang kita tahu ya Bapak Ibu, zaman jahiliyah itu zaman yang menjadi momok bagi kehidupan umat manusia. Sehingga dengan peristiwa hijrah Nabi mengingatkan kita bahwa dulu Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa yang juga luar biasa besar. Perjuangan Nabi sampai pada di titik di mana manusia itu setara, itu kan tidak mudah. Ada salah satu hadis tuh disampaikan, kunna fil jahiliyati la na'udun nisa'a syai'an. Falamma ja'al Islam wa dzakarahunallahu ra'ayna anna lahunna haqqan. Ini kesaksian sahabat Umar tentang bagaimana peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah hijrahnya Nabi. Kata sahabat Umar, kunna fil jahiliyati, dulu ketika di zaman jahiliyah, la na'udun nisa'a syai'an, kami nggak pernah menghitung atau menganggap perempuan, ya nisa perempuan, syai'an sebagai sesuatu. Jadi kembali ke masa lalu, dulu perempuan itu nggak pernah dianggap sebagai sesuatu, nggak pernah ditanya pendapatnya, nggak pernah ditanya kepingin apa, nggak pernah diajak bermusyawarah, bahkan keberadaannya pun nggak diakui. Sehingga tidak heran ketika dalam cerita-cerita itu, ini bukan mitos ya, bahwa ketika perempuan itu dilahirkan, itu kemudian ada tradisi dikubur hidup-hidup. Terus buat Bapak Ibu, terus ya. Jadi ternyata di zaman jahiliyah itu ketika ada perempuan yang lahir, bayi yang lahir, itu lalu dikubur hidup-hidup. Di Al-Quran banyak sekali itu menceritakan. Salah satunya adalah wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti ketika dibangkitkan mereka, di zaman akhir lalu dibangkitkan di hari kiamat, kemudian para malaikat bertanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa anak-anak perempuan yang baru lahir, al-mau'udah itu kan anak-anak perempuan yang baru lahir, su'ilat ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka kok dibunuh, kok mereka dikubur hidup-hidup. Kira-kira kalau baru lahir punya dosa enggak? Tapi kenapa kok tradisi waktu itu perempuan begitu lahir dikubur hidup-hidup? Bahkan ketika diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, orang tua menjadi marah, nggak suka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, lalu dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya atau ya menampakkan tidak suka orang tuanya. Kenapa kok perempuan? Kenapa kok enggak laki-laki? Itu tradisi zaman jahiliyah. Falamma ja'al Islamu, tapi ketika Islam datang, wa dzakarahunallahu, lalu Allah sebutkan perempuan di dalam Al-Qur'an. Ra'ayna anna lahunna haqqan, baru kami menyadari, baru kami mengetahui anna lahunna haqqan, ternyata perempuan juga punya hak. Kira-kira hak yang paling dasar yang dimiliki manusia itu apa? Apa anak-anak? Manusia itu punya hak dasarnya apa? Hidup. Jadi pertama dikembalikan dulu hak hidupnya. Tidak boleh lagi ada perempuan lahir kemudian dibunuh. Ini prestasi yang luar biasa, harus kita syukuri. Andai kata bukan karena Nabi, mustahil kita mungkin bisa seperti ini. Bahkan memperkenankan katakanlah perempuan bicara di depan para laki-laki itu rasanya mustahil. Andai bukan karena Islam, andai bukan karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita perlu review kembali, kita perlu berefleksi ya, tentang peristiwa hijrah,
tentang keutamaan bulan Muharram. Mungkin di antara kita kadang-kadang umat Islam sendiri itu banyak yang tidak hafal kira-kira bulan di dalam kalender Hijriah itu bulannya apa saja. Itu kadang-kadang ada yang nggak paham, ada yang nggak hafal. Anak-anak hafal nggak urutan-urutan bulan Hijriah? Hafal? Ada yang hafal nggak? Gampang kalau mau ngapalin. Mau nggak rumusnya? Mau ya? Rumusnya supaya gampang ngapalin kalender Hijriah itu yang pertama adalah Muharram. Bapak Muharram. Ya, beliau tadi saya nggak fokus nama beliau Muharram ya. Makanya keramat banget. Jadi rumusnya ngeten Bapak Ibu. Musa yang pertama adalah Muharram Safar ya. Musa Roro Robiul Awal Robiul Akhir. Juju Jumadil Awal Jumadil Akhir. Jadi Musa Roro Juju. Kemudian Rosha Rojab Syakban. Ada Rosha. Ada Pak Muharram, ada Bu Rosha. Rosha adalah Rojab Syakban. Rosha yang kedua Ramadan Syawal. Lalu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Gampang ya? Ya, Musa, Roro, Juju, Rasha, Dudu. Nah, itu rumus supaya kita bisa hafal. Jangan hanya hafal kalender Masehi saja. Saya tahu kenapa kok Bapak Ibu itu lebih hafal kalender Masehi dibanding dengan kalender Hijriah. Niku mergo sing dieling-eling gajine. Tanggale, kok mesti tanggal 1 gajian. Tapi andai kata dibalik, andai kata gajinya itu ditaruh di kalender Hijriah, itu mungkin ya hafal sedoyo. Nggih Bapak Ibu. Nah, jadi dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi ngendikaaken inna zamana qadistadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya masa atau zaman itu kan berputar. Zaman itu berputar, sama saja zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama. Kahayatihi seperti pada awal bagaimana Allah menciptakan as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Inna iddatas syuhuri sesungguhnya hitungan bulan. Itu itna asyara ada 12. Minha arba'atun hurum, lalu diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Salatatun mutawaliyatun, 3 diantaranya itu berturut-turut. Jadi yang dimaksud berturut-turut itu apa aja anak-anak? Bulan yang mulia, yang 3 bulan berturut-turut bulan apa aja? Apa Mbak? Yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan berturut-turut ya. Lalu warajaba baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab ya, bulan Rajab antara antara Jumada nggih, antara Jumadil Akhir dan napa? Mboten Sya'ban. Napa? Sya'ban nggih, antara Jumada wa Sya'ban betul. Warajaba baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 bulan yaitu Rajab antara bulan Sya'ban dan Jumadil Akhir. Ini hadisnya Bab. Jadi memang hidup itu terus berputar sama, kembali seperti masa lalu. Sehingga ketika zaman sekarang ya, nun sewu, ketika kita memperhatikan tentang situasi kondisinya, beberapa hari yang lalu saya itu pernah ditanya seseorang Bapak Ibu. Kenapa kok zaman sekarang ini kita kesulitan mencari figur teladan, mencari panutan, mencari seseorang yang bisa kita ikuti mungkin kesalehannya atau kebaikannya. Nyari sosok kiai yang betul-betul wirai itu susah. Karena semua pada doyan duit gitu kadang-kadang. Karena semua itu pada bisa disuap dan sebagainya. Sehingga zaman sekarang itu kita kesulitan. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam kehidupan, kita pengen ada contoh, kita pengen ada teladan dari para tokoh, para ulama, tapi ternyata kesulitan zaman sekarang.
Kira-kira bener apa mboten nggih Bapak Ibu? Zaman sekarang kita kesulitan cari figur teladan. Karena semua orientasinya sama, pengen kaya, pengen duitnya akeh kan gitu. Sehingga rusak kan itu nggih Bapak Ibu nggih. Hanya miris sekali kalau tadi diceritakan gitu ya tentang ya nun sewu gitu. Ada mungkin yang sedang viral ya, ada sekian ribu bahkan 60.000 anak-anak yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, tapi tidak mampu melanjutkannya atau dia batalkan itu karena tidak mampu bayar UKT. Jadi persoalan keuangan memang sekarang itu lagi benar-benar genting. Sampai-sampai kemudian seseorang kehilangan, atau bahkan mungkin kita kehilangan figur panutan atau teladan. Ya, saya jawabnya sederhana sebenarnya. Ya, kenapa kita mesti cari orang untuk menjadi panutan kita? Kita kembalikan kepada petunjuk Al-Quran. Kita kembalikan kepada bagaimana para nabi dan rasul menghadapi situasi yang juga tidak mudah. Kira-kira kalau zaman nabi itu pernah nggak mereka itu mengalami situasi yang juga sulit, Bapak Ibu? Sama. Karena memang hidup itu untuk ujian, Bapak Ibu. Hidup di dunia adalah ujian. Makanya Nabi menyampaikan innad dunya darul mihan. Sesungguhnya dunia adalah tempatnya ujian-ujian. Bentuknya jamak di situ, bukan hanya imtihan ya, tapi al-mihan. Itu tandanya bahwa ujian itu tidak cuma satu. Ujian itu warna-warna macam-macam. Ada yang diuji harta. Ada nggak Bapak Ibu yang diuji harta? Ada. Ada yang diuji sakit. Ada yang diuji anak. Ada yang diuji orang tua. Ada yang diuji suami. Ada yang diuji istri. Ada bukan Bapak Ibu yang begitu? Ada. Para nabi juga mengalami hal yang sama. Nah, jangankan kita, nabi saja diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Nah, kita mari contoh bagaimana para nabi dan rasul menyelesaikan itu. Meskipun makomnya jauh Bapak Ibu ya, kita makomnya manusia biasa, tapi setidaknya teladan itu telah ada dalam Al-Quran. Contoh sinten Bapak Ibu nabi yang mungkin dalam hidupnya itu tidak mudah. Coba jenengan sebutkan salah satu mawon. Nabi Ayub. Nabi Ayub mengalami kehidupan yang sangat-sangat tidak mudah ketika menerima ujian yang bertubi-tubi. Padahal sebelumnya Nabi Ayub adalah figur Nabi yang Masya Allah taat luar biasa. Innahu awwab, sangat sabar. Suatu ketika Allah menyampaikan di hadapan para makhluknya, ya ada malaikat, ada iblis, setan. Kemudian di situ iblis dan setan muncul hasutnya. Lalu bilang kepada Allah, ya pantas saja Ayub itu taat kepadamu, bersabar, karena hidupnya sempurna. Hidupnya nggak ada kekurangan. Dia punya harta benda yang melimpah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Istrinya setia. Sehingga nggak ada alasan Nabi Ayub untuk tidak taat. Lalu iblis dan setan minta izin sama Allah, ya Allah berikan izinmu supaya aku menggoda Nabi Ayub. Nanti ketika Nabi Ayub kehilangan salah satu dari kenikmatannya, maka aku pastikan dia tidak akan lagi taat seperti sebelumnya. Itu kemudian Allah memberikan izin kepada iblis dan setan lalu menggoda Nabi Ayub. Yang pertama kali dihabiskan adalah hartanya, dibakar. Hasil panenannya itu dibakar. Pada waktu itu Nabi Ayub sedang sholat, kemudian disampaikan kepada iblis, wahai Nabi Ayub, kok kamu enak-enakan sholat di sini? Kamu tidak tahu kalau hartamu habis, kebakar semua. Tapi Nabi Ayub santai. Ya alhamdulillah, karena itu semua cuma titipan, tidak ada rasa gelo sama sekali. Coba Bapak Ibu, nek panjenengan kalau kehilangan duit 5.000 kadang-kadang gelo nggih Bapak Ibu nggih. Nilai duit 5.000 ini kadang-kadang Masya Allah. Ini kehilangan seluruhnya, tidak hanya sedikit. Tapi apa reaksi Nabi Ayub? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Lalu yang kedua, ketika dia gagal, iblis dan setan gagal menggoda, kemudian minta izin lagi. Ujian yang kedua adalah
putra-putranya yang waktu itu sedang berada di dalam gedung, kemudian gedungnya diruntuhkan dan seketika mati semua. Kembali kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, kenapa kamu enak-enakan sholat di sini? Itu kamu tahu nggak anak-anakmu meninggal semua. Sama, Nabi Ayub nggak bergeming sedikit pun. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena Nabi Ayub tahu bahwa sesungguhnya ujian itu hanya cara Allah melihat siapa di antara kita yang tetap beriman dan siapa yang tidak. Siapa di antara kita yang tetap berbuat baik dan tidak. Makanya tadi, Masya Allah, saya di awal tadi ya, dengan membaca surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Mulk ya. Itu kan di situ ada di ayat dan itu diulang lagi oleh Pak Kepala tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kehidupan ini dengan dinamikanya, dengan ujiannya, dengan cobaannya semata-mata karena supaya kita tahu mana yang paling baik amalnya. Lihatlah ya beluan aku untuk diuji. Ayyukum, siapa di antara kamu semua ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi semuanya ujian iman. Begitu Nabi Ayub tahu tentang rahasia ini, ya santai saja, nggak apa-apa. Sampai kemudian Nabi Ayub diuji dengan sakit yang begitu parah, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan dirinya, yaitu istrinya yang setia. Enak Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan seperti apapun, ini istrinya tetap menemani. Kalau zaman sekarang pripun Bapak Ibu? Nek suaminya kehilangan pekerjaan misalnya gitu, apa masih disayang-sayang? Masih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih disayang. Kalau suaminya sakit parah gitu, masih dirawat gitu Bapak Ibu gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Meskipun ada tetap ya yang cerai, nikah kembali, dan itu tidak hanya berlaku bagi istri, suami apalagi. Ketika istrinya sudah tidak mampu, ya sudah, itu buat alasan cerai dan poligami dan seterusnya. Fenomena sekarang begitu. Kemudian ya katakanlah dengan berkat kesabaran Nabi Ayub, semua tadi yang sudah hilang itu dikembalikan lagi kepada Allah. Karena memang hakikat dari ujian itu sebatas ingin mengetahui siapa di antara kita yang tetap iman, siapa di antara kita yang tetap berbuat baik. Termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau ujian Nabi Ibrahim berupa apa Bapak Ibu kira-kira? Ujian apa kalau Nabi Ibrahim itu? Anak dan juga orang tua. Ya, Nabi Ibrahim diuji orang tua. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim menemukan praktek yang dilakukan umatnya, yaitu menyembah berhala, semakin shock ketika sampai di rumah. Nabi Ibrahim menemukan ayahnya justru pembuat berhala yang terkenal di situ. Makanya Nabi Ibrahim bilang, ya abati atatakhidu asnaman alihah. Kenapa Bapak, kok jenengan itu menjadikan berhala yang jenengan buat sendiri untuk disembah? Kata ayahnya apa? Ya karena nenek moyangnya begitu. Belum ada yang mengajak menyembah kepada selain berhala itu. Jadi dipertahankan tradisi itu. Padahal berhala ini tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Makanya kemudian Nabi Ibrahim dengan pencarian Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau orang sehat, katakanlah akalnya waras tuh, ya nggak masuk akal gitu. Kok manusia menyembah sesuatu yang dibuat sendiri, itu kan nggak masuk akal. Sehingga cara Nabi Ibrahim menyadarkan umatnya adalah dengan menghancurkan berhala-berhala sesembahan itu. Sampai kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, dieksekusi di situ, diinterogasi. Qala ya Ibrahim a'anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Benar enggak kamu yang merobohkan semua berhala ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim bagaimana? Bukan saya. Bukan adalah bal kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yamtikun. Bukan saya yang menghancurkan, tapi yang paling besar itu. Karena di situ ada kapaknya. Kalau enggak percaya coba tanya. Coba tanya kepada berhala, jangan-jangan yang paling besar itu yang iseng. Terus mukul-mukulin yang kecil-kecil. Lalu mereka semua berpikir, bagaimana mungkin saya bertanya kepada berhala yang tidak bisa
Ini kan cara dialognya Nabi Ibrahim, cara menyadarkan mereka bahwa yang dilakukan itu nggak masuk akal. Nah itu yang kemudian membuat Nabi Ibrahim itu serasa hidupnya itu kayak kurang sempurna ketika orang tuanya sendiri justru musyrik, tidak iman. Makanya kemudian Nabi Ibrahim sampai dibakar gitu ya Bapak Ibu ya, dibakar oleh Raja Namrud. Tapi di bulan Muharram ini, di tanggal 10 Muharram itu, kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Bagaimana itu ayatnya? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadilah dingin dan jangan kau bakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Makanya Nabi Ibrahim beristighfar. Nah bulan Muharram itu bulan dimana kita banyak sekali Bapak Ibu doa-doa yang bisa kita teladani dari para nabi-nabi. Kalau dari Nabi Ibrahim doanya seperti apa nggih Bapak Ibu nggih? Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim, mendoakan orang tuanya. Kalau nabi-nabi yang lain coba, selain Nabi Ibrahim, nabi siapa lagi yang juga diuji oleh Allah? Sehingga kita juga harus berpikir bahwa hidup itu memang untuk diuji. Siapa di antara kita yang nggak pernah diuji oleh Allah? Semua akan dapat ujian. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak itu juga ujian, Bapak Ibu. Kemarin ini kisah nyata, Bapak Ibu. Ini cerita. Anak teman saya itu madrasah kelas 2 kalau nggak salah. Kebetulan mata pelajarannya itu adalah akidah akhlak. Kemudian dalam pertanyaan itu ada Allah menurunkan kitab Taurat di atas gunung apa? Lalu dijawab oleh si anak tadi itu bahwa Allah menurunkan kitab Taurat di atas gunung Merapi. Ini karena yang dia tahu itu gunung Merapi, Bapak Ibu. Karena beliau orang turis itu, tetangganya Merapi. Sehingga yang dia tahu hanya gunung Merapi. Ketika kita sebagai orang dewasa mengetahui itu kan lucu ya Bapak Ibu ya, lucu. Seandainya kita dilihat oleh dilihat oleh Allah gitu. Kok ini diuji begini nggak mampu jawab, kita ya lucu paling di Pak. Lucu. Kita ini lucu-lucuan aja. Lalu ada lagi Bapak Ibu ya. Ini ujian matematika. Ada pertanyaan 10 tambah 6 itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 16 ya harusnya ya. Tapi dijawab 17 Bapak Ibu. Nah ini kan lucu juga ya. Jadi sebenarnya hidup itu hanya untuk ujian. Bagi yang bisa jawab ya alhamdulillah, bagi yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kan begitu. Makanya tadi innad dunya darul mihan. Sesungguhnya hidup itu hanya untuk ujian. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Misalnya iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Iyam saskum, jika jika kamu terkena qarhun luka, jika kamu dapat luka karena perang, namanya perang pasti terluka. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu wahai tentara-tentara yang ikut perang Uhud terluka, qad massal qauma qarhum mithluh, sungguh dulu ketika di zaman perang Badar sahabat-sahabatku juga banyak yang terluka. Itu tadi yang dikatakan inna zamana qad istadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardo. Semua akan kembali, hanya berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hanya Allah menunjukkan apa nudawilun itu bergiliran. Suatu ketika mungkin berjaya, suatu ketika mungkin jatuh. Itu bergiliran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina aamanu, supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang beriman. Jadi hanya untuk ujian iman Bapak Ibu. Jadi biasa saja ujian itu. Kalau sekedar ujian nggak punya uang itu kan biasa ya Bapak Ibu ya. Apa cuman sekarang ini kita nggak punya uang Bapak Ibu? Udah pernah kita tuh. Kalau sudah pernah ngalami hal yang sama ya udah biasa aja. Nggak usah kaget. Kalau nanti tanggal 1 dapat lagi.
Karena memang hidup tuh nggak pernah mudah Bapak Ibu. Hidup itu nggak pernah ada yang ideal. Selalu akan ada celah untuk kemudian kita mengeluh, kemudian untuk kita bertanya. Makanya kata Allah, cara untuk mengetahui siapa orang yang tetap iman dengan siapa yang dia tidak beriman itu hanya dilihat dari perilakunya. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya orang beriman itu ya berkata bahwa ini memang seperti ini takdir. Hidup itu memang seperti ini. Enggak perlu ada yang digelisahkan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hanya bergantian. Enggak mungkin kita dibiarkan sengsara terus-menerus, enggak mungkin. Hanya seketika saja, hanya untuk diketahui seberapa kita beriman. Tapi bagi orang yang ingkar, fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Kenapa sih kok Allah ciptakan begini? Kenapa sih kok Allah ciptakan begitu? Kenapa kok kayak gini aja? Itu fenomena sekarang begitu itu. Sehingga kalau kita misalnya misalnya mau mengaitkan tentang keharmonisan keluarga dengan keharmonisan di masyarakat, itu saling berkelit-kelindan. Ada kalanya keharmonisan dalam keluarga karena pengaruh dari keharmonisan di masyarakat. Tapi juga sebaliknya, ketidakharmonisan di masyarakat juga disebabkan karena tidak harmonisnya dalam relasi berumah tangga. Lepas apa boten Bapak Ibu? Sehingga dengan momen Muharram ini mari kita kembalikan, kita berefleksi tentang betapa keramatnya tadi bulan Muharram itu, tentang cerita dan kisah-kisah para nabi. Termasuk kalau tadi dikatakan bahwa pertama bulan Muharram itu disebut sebagai tahun barunya umat Islam. Yang kedua karena hampir semua para nabi dan rasul sejarahnya berkaitan dengan bulan Muharram, terutama di tanggal 10. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu diberi privilege yang luar biasa oleh Allah. Diperintahkan, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu tinggal di surga, nikmati semua yang ada di dalamnya. Fakula minha haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi satu saja yang harus kamu hindari, yaitu mendekati buah khuldi. Ketika Nabi Adam kesepian, Allah ciptakan Hawa untuk menemaninya, supaya hidupnya tentram, supaya tenang. Karena pasangan itu untuk menenteramkan Bapak Ibu. Tapi ada nggak punya pasangan tapi nggak tentram hidupnya Bapak Ibu? Kalau nggak ketemu pasangan yang pas, yang cocok itu ya justru kadang-kadang menderita. Tapi hakikatnya pasangan itu adalah yang menenteramkan. Litaskunu ilaiha. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa digoda oleh setan, oleh iblis untuk mendekati buah yang dilarang tadi, lalu Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal. Bahkan 40 tahun mereka bertaubat kepada Allah hanya karena satu kesalahan. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Coba kalau kita Bapak Ibu, kita dosanya banyak nggak? Ada nggak yang nggak punya dosa? Coba maju ke sini Bapak Ibu yang nggak punya dosa ke sini, kita mau lihat. Hah? Kita banyak dosa tapi pengen masuk surga. Jangan pengen masuk surga betul. Pengen padahal dosanya. Ini Nabi Adam yang hanya satu dosanya tapi diturunkan Allah dari surga ke bumi. Lalu melalui doa, melalui istighfar. Makanya bulan Muharram itu kan bulan yang sangat baik untuk kita banyak beristighfar. Termasuk istighfarnya Nabi Adam. Gimana anak-anak doanya Nabi Adam itu istighfarnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Selama 40 tahun Nabi Adam bertobat dan diterima tobatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Nabi Yunus, apa usia Nabi Yunus itu? Yang diterima Nabi Yunus adalah dia dimakan ikan paus. Pada waktu itu memang hampir nabi-nabi itu ada gitu ya, ada celah gitu ya, ada kesalahan. Karena hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang terlindung dari dosa. Nabi Yunus juga begitu, gitu. Pernah sempat meragukan Allah.
Sehingga kemudian diuji oleh Allah, diperintahkan untuk dimakan ikan mentah-mentah, dimakan langsung, nggak usah dikunyah, udah kamu makan aja, telan aja. Tapi Nabi Yunus kemudian membaca istighfar waktu di dalam perut itu. Jadi kenapa ada 3 bentuk kegelapan itu Bapak Ibu ya? Gelap yang pertama adalah kegelapan malam, lalu yang kedua adalah gelapnya di dasar lautan, yang ketiga adalah gelap di dalam perut ikan. Lalu Nabi Ayub berdoa, istighfar. Seperti apa istighfarnya Nabi Yunus? Teman-teman, anak-anak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus baca doa itu, mules perutnya ikan paus itu, mules. Tapi karena di dasar lautan nggak ada apotek ya nak ya, nggak ada yang jual obat. Akhirnya kemudian si paus minggir lalu memuntahkan Nabi Yunus, dan itu juga terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Hampir semua nabi-nabi begitu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Termasuk ada doanya juga Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah tidak sengaja membunuh seseorang karena dia mengejarnya di Lautan Merah itu. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, ini doa-doa yang dibaca oleh para nabi. Bisa jadi Bapak Ibu, mungkin apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, itu juga bagian dari supaya kita ini berefleksi, supaya kita ini bermuhasabah. Sebagaimana juga dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar, untuk terus dihadapi, kan memang ujian, dan itu dialami oleh semua orang. Makanya kembali kepada bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi tadi, mengembalikan tradisi, merubah tradisi dari yang sebelumnya jahiliyah menjadi tradisi yang penuh dengan peradaban. Kalau kita kembalikan coba pada peristiwa tadi yang dilakukan oleh para sahabat, ketika mereka di zaman jahiliyah tidak menganggap perempuan sebagai sesuatu, tapi ketika Islam datang kemudian mulai disebutkan perempuan di dalam Al-Quran, lalu mereka baru menyadari bahwa ternyata perempuan juga punya hak. Coba Bapak Ibu kita perhatikan satu persatu bagaimana peristiwa yang dialami oleh perempuan pada waktu itu, supaya bapak-bapak lebih memuliakan istrinya, supaya bapak-bapak lebih menghormati istrinya. Karena sejatinya keharmonisan itu hanya bisa dicapai kalau kita setara, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap sama, sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah, nggak boleh ada yang saling mengeksploitasi. Dan itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Makanya nggak heran kalau zaman dulu kenapa bapak-bapak atau laki-laki itu menikah itu nggak ada batasannya. Berapapun mau menikah boleh dulu, nggak ada batasan. Tapi ketika Islam datang aturannya dirubah menjadi berapa Bapak? 4. Itu pun syaratnya ketat, dan nggak ada yang akan mampu memenuhi persyaratan itu. Hanya wanita. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani, mungkin berani, tapi nggak ada yang meskipun dia mengklaim dia mampu berbuat adil, tapi sejatinya nggak akan mampu. Karena Quran sendiri sudah mengatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Kamu nggak akan mampu berbuat adil, meskipun dalihnya, alasannya mau menikah itu karena dia bisa adil. Wis tobu aku mesti iso adil. Tapi Quran membantah itu. Kalimat lan itu kan berarti tidak mungkin. Berarti mustahil. Walan tastati'u an ta'dilu. Kamu nggak mungkin bisa berbuat adil bainan nisa'i di antara istri-istrimu walau harastum, meskipun sangat ingin. Nek karepe yo iso adil, Bapak. Pengen banget bisa adil, tapi nyatanya Al-Qur'an membantah itu nggak mungkin. Ya wis rasional aja. Mesti sing disenengi salah siji. Mbok sing mbok tuwa, mbok sing mbok nom. Oh, ada Pak Najib, Pak Mujib, oh. Bapak Mujib ya. Kelihatan bapakmu juga akan berani itu menyampaikan ke istri. Nggak akan berani. Nih, apalagi ada Bu Eni kan.
Jadi jelas Bapak, apa yang dilakukan Nabi itu merubah, mentransformasikan. Kita bisa berpikir Bapak Ibu, seandainya kalau Nabi itu melihat kondisi kita sekarang, gitu, itu rasanya juga hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu. Hanya saja bedanya kalau zaman dulu mereka betul-betul menyembah berhala. Tapi kalau zaman sekarang yang disembah apa Bapak Ibu? Macam-macam, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini refleksi kita terkait dengan kemuliaan bulan Muharram menurut saya juga penting untuk kembalikan kepada bagaimana petunjuk Al-Quran dan bagaimana para nabi kemudian melakukan ya katakanlah menyelesaikan ujian-ujian itu. Jadi tidak hanya kita Bapak Ibu tapi semuanya pasti juga punya masalah dalam kehidupan. Ada yang diuji istrinya. Siapa Bapak Ibu? Nabi yang diuji istrinya. Ada enggak Nabi yang diuji istrinya? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi ada figur-figur perempuan-perempuan yang luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Ini kan cara ya, mengangkat perempuan yang sebelumnya tidak dianggap menjadi bermartabat dan setara dengan laki-laki. Jadi cara supaya kita bisa harmonis salah satunya adalah dengan kesetaraan itu Bapak. Dengan menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Nggak boleh ada pembeda-pembeda, nggak. Karena itu tadi ayat-ayatnya jelas. Kalau kita mau pengen lihat bagaimana cerita-cerita dalam Al-Quran termasuk tentang ayat-ayat tadi yang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, itu di surat At-Tahrim kalau nggak salah. Di surat At-Tahrim ayat 10 sampai 11, kalau nggak 9 sampai 11 itu menceritakan tentang sosok perempuan-perempuan. Jadi mulai sekarang saya kira bapak-bapak harus mulai lebih sayang lagi kepada istrinya, karena seorang istri itu luar biasa Bapak. Kalau beliau itu sudah mau berdoa, sudah selesai semua. Istri itu luar biasa Bapak. Doanya istri itu mandi. Nah itu di ayat At-Tahrim ayat 9 itu kalau nggak 10 itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil. Ini perumpamaan supaya perempuan-perempuan ini dimuliakan, supaya laki-laki juga lebih menghormati lagi kepada istrinya. Maka banyak diceritakan tentang ayat-ayat kesetaraan. Di ayat itu disampaikan Allah membuat perumpamaan, wa daraballahu mathalan, Allah buat perumpamaan lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Apa yang terjadi pada istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut? Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil. Istri seorang nabi itu kan kalau secara rasional gitu ya, oh nek bojone nabi ya mesti solehah, istrinya guru niku ya mestinya solehah. Tapi ternyata tidak menjamin. Mau istrinya siapapun, jenenge menungso iki padha mawon. Mau dia istri nabi, istrinya kiai, kalau memang Allah menghendaki dia tidak iman, ya tidak iman. Karena tahta abdain min ibadina sholihaini fa khanatahuma, tapi keduanya tetap berkhianat kepada Allah. Tapi ada lagi yang diuji, suami. Siapa figur atau tokoh perempuan yang diuji suaminya yang juga diabadikan dalam Al-Quran? Asiyah. Ini ujiannya Fir'aun, tipe atau simbol kedaliman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz dhalimin. Dan Allah buat perumpamaan juga kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Meskipun suaminya adalah orang yang sangat zalim, tetapi Asia tetap kuat imannya. Nah ini yang harus jadi contoh Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang pendekatan dalam keluarga itu bukan lagi pendekatan fikih seperti masa lalu, yang kalau pendekatan fikih yang konvensional itu ketika seorang suami memberi nafkah itu biasanya lalu muncul rasa dominan.
ada tuntutan. Oh, kamu tak kei nafkah, kamu harus tunduk patuh kepadaku. Sehingga jarang kemudian bahkan mohon maaf ya, suami-suami ketika sudah memberi nafkah kepada istrinya lalu menuntut istrinya untuk tunduk gitu ya. Ini justru menjadikan relasi dalam keluarga tadi timpang. Relasinya menjadi timpang, menjadi relasi kuasa. Gitu. Karena sebab dia memberikan nafkah lalu dia boleh menuntut macam-macam istrinya. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Sekarang fikih-fikih yang dikedepankan adalah fikih akhlak Bapak Ibu ya. Fikih keluarga tapi pendekatannya akhlak. Maksudnya apa itu? Ya kalau suami memberi nafkah itu sudah menjadi sudah pantas. Bukan hanya kewajiban, karena kewajiban nanti khawatirnya suami merasa dominan. Lalu menuntut istrinya untuk tunduk patuh. Padahal Indonesia Nabi itu figur yang luar biasa kalau dalam konteks memberi contoh gitu ya. Termasuk mohon maaf ya, tadi ketika Nabi Muhammad misalnya tidak segan-segan untuk mengerjakan apa yang ada di rumah. Dia masak sendiri. Nabi Muhammad itu nyuci bajunya sendiri. Nabi Muhammad itu kalau mungkin sekarang bikin kopi sendiri. Jangan dia begitu Bapak Ibu. Panjangan dia bikin kopi sendiri kalau di rumah. Hah? Gitu. Terus badan. Bapak-bapak bikin sendiri kopinya. Didamel, oke. Padahal sakjane tugas gawe kopi niku sinten sakjane? Lah sing kepen ngombe ya bikin sendiri. Halo? Nikmatnya beda, itu hanya apologi aja itu. Hanya alibi. Makanya kita harus contoh Nabi. Kalau pengen harmonis, ya contoh Nabi. Bagaimana Nabi menjalankan kehidupan rumah tangganya? Bagaimana relasinya dalam keluarganya? Satu persatu coba kita lihat. Termasuk menurut saya yang paling mendasar adalah terkait dengan reproduksi. Karena tugas utamanya perempuan itu ya hanya itu, Bapak Ibu. Apa kodratnya perempuan itu apa? Apakah bikin kopi itu kodrat? Bukan. Masak kodrat betul? Tidak. Apa Bapak Ibu kodratnya perempuan itu? Ya hanya berkaitan dengan reproduksi, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sisanya itu dikerjakan bareng-bareng. Itu kuncinya nek jangan pengen harmonis. Jangan semua dibebankan perempuan mesake Bapak Ibu. Perempuan itu juga ada keselnya, ada lelahnya. Ini beliau-beliau kesini juga di rumah banyak kerjaan sebenarnya. Kalau gombal-gombal sih belum dikumbah, nggih Bu, jenengan di rumah ada gombal-gombal? Ya banyak. Tapi karena ngestokaken dawuh Pak Kepala, ya akhirnya ada. Oh bapak-bapak di rumah tuh nggak ada kerjaan, kecuali kerjaan, maksudnya, kecuali pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah. Ya, tapi kalau ibu-ibu di sekolah bekerja, di rumah juga bekerja. Makanya di sini pentingnya kalau jenengan menginginkan hidup harmonis tadi itu harus dimulai dari keluarga Bapak Ibu, karena memang ada keterkaitannya. Sebelum harmonis masyarakatnya harus harmonis dulu keluarganya. Dan kuncinya ada pada relasi suami dan istri. Bahkan konsep-konsep keluarga dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang kesetaraan Bapak Ibu. Satu contoh misalnya soal menstruasi dulu. Ayat di dalam Al-Quran tentang menstruasi itu kan hanya satu ayat. Ada nggak yang tahu? Anak-anak, ini kan anak madrasah ya. Nah, ada yang tahu ayat tentang menstruasi dalam Al-Quran? Hanya ada satu saja ayatnya. Ini kelas berapa? Oh, kelas 10. Berarti mau naik kelas 2, kelas 11. Ya, jadi ada mitos ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum ayat menstruasi itu turun ya, dulu ada tradisi berbeda antara orang Yahudi dan Nasrani di dalam memperlakukan istri mereka yang sedang haid itu beda-beda. Ada yang diasingkan. Dengan pernah nggak mendengarkan cerita bahwa ketika istrinya haid itu mereka diasingkan karena dianggap kotor, dianggap najis, nggak boleh satu rumah, nggak boleh makan satu meja, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh. Jadi dianggap haram sehingga dia diasingkan. Pernah ya Bu ya, Bapak Ibu cerita tahu tentang cerita itu ya, tentang bahwa perempuan haid itu najis dan dia diasingkan.
Lalu tradisi yang lain lagi ketika perempuan itu haid lalu dikumpuli seperti biasa. Jadi ada dua tradisi yang berbeda. Tapi kemudian ketika Islam datang, para sahabat bingung. Wahai Nabi, kira-kira yang benar tuh yang mana? Ketika istri kami sedang haid, yang benar itu apakah kita asingkan mereka atau kita kumpuli? Nek menurut Kanjeng Nabi niku pripun? Kemudian diturunkan Al-Quran, yaitu ayatnya wayas alunaka anil mahid. Itu kan hanya satu saja ya tentang menstruasi. Tapi dengan memahami ayat menstruasi ini dengan pendekatan kesetaraan, insya Allah nanti hal-hal yang lain juga nanti bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi di ayat itu ketika mereka bertanya wayas alunaka anil mahid, kul katakan Muhammad huwa ada. Haid itu adalah ada. Apa sih arti ada itu? Anak-anak tahu nggak ada itu artinya apa? Udah sampai mana pelajaran fikihnya? Ini kan fikih ya. Ada itu ada dua makna, Bapak Ibu sekalian. Makna yang pertama adalah sesuatu yang ada sakitnya. Ada itu biasanya kalau dikaitkan dengan orang sedekah, lalu dia undat-undat, dia ungkit-ungkit kan menyakitkan. Meskipun itu bukan penyakit. Tetapi orang yang sedang menstruasi itu ternyata ada penyertanya, ada rasa sakit yang dialaminya. Coba panjenengan tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau panjenengan sedang menstruasi, apa panjenengan ngalami kram perutnya? Masuk angin? Pusing kepalanya? Enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Ya. Bahkan ada yang sampai pingsan. Ada yang seperti itu. Ini nggak boleh diabaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Bahwa ketika perempuan menstruasi ternyata ada penyertanya, itu ada sakit. Ada yang sedang, ada yang pusing, ada yang kram, ini macam-macam. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika dia mengalami rasa sakit seperti itu? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yang benar itu bukan perempuan yang kamu asingkan, bukan perempuan yang kamu paksa untuk tetap berhubungan, tapi kamu yang harus menghindarinya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Datangi ketika dia sudah suci. Nah ini makna yang pertama, makna ada yang pertama bahwa ternyata ketika perempuan yang sedang menstruasi ada rasa sakit di dalamnya, maka kamu yang harus menghindari. Maksudnya menghindari ini kunopo? Apakah sekedar tidak dihubungi begitu? Kenapa? Menghindari perempuan yang menstruasi bukan hanya untuk ngempet itu ya Bapak Ibu, tapi memberi ruang nyaman, memberi ruang yang aman bagi perempuan untuk leluasa dalam masa-masa reproduksinya itu. Artinya kalau secara mungkin ekstrimnya ya diberi cuti lah Pak. Dicutikan dari masak, dicutikan dari mencuci. Kira-kira bisa nggak itu ya? Ibu-ibu nek jenengan dikasih cuti haid ya, nggak masak, nggak mencuci itu mau nggak? Mau ya? Ya pasti mau. Meskipun selama ini istri-istri kita atau ibu-ibu ini meskipun tahu bahwa masak itu bukan tugasnya, tapi dengan sukarela, maka suami-suami harus lebih sayang kepada istri-istri. Tapi saya yakin sih bapak-bapak ibu, ustadz-ustadz man 5 ini begitu sayang semua sama istrinya. Iya betul. Insya Allah nih. Sehingga keluarganya bisa lebih harmonis, sehingga bisa lebih bahagia. Karena sejatinya itu tadi, harmonis tidaknya itu tergantung pada bagaimana kita memperlakukan istrinya. Karena istri kita itu ya sama seperti kita Bapak Ibu, ada rasa capeknya, ada rasa lelahnya. Jangan semua lalu dibebankan kepada istri. Kalau ada sesuatu yang nggak tepat lalu disalahkan istrinya. Dari mulai masak, mencuci dan seterusnya, sampai mengantar anak ke sekolah, itu pun juga istrinya. Biasanya yang antar sekolah anak-anak sinten Bapak Ibu? Bapak ya, Masya Allah. Alhamdulillah berarti sudah setara. Sehingga panjenengan sudah menjadi contoh kehidupan yang harmonis. Nah syukur-syukur nanti bukan hanya keluarga Bapak Ibu guru yang
mempraktekkan seperti itu, tapi juga nanti di masyarakat. Karena di Nun Sewu di Bapak Ibu zaman sekarang ini miris kadang-kadang kalau kita melihat gitu. Berkaitan dengan tantangan hidup yang makin berat, biasanya orang suka nekat. Orang suka nekat. Yang terbaru ini apa yang paling viral? Coba anak-anak tahu nggak? Berita yang paling viral itu apa yang hari ini muncul? Biasanya lihat TikTok nggak atau Reel? Oh, Mas Balil itu udah agak lama itu, kalau Mas Balil ganteng itu ya. Udah agak lama itu. Sekarang udah gak ganteng karena itu. BBM naik, ya udah agak kemarin gitu ya. Yang paling terbaru dan ini membuka mata kita semua bahwa kita harus hati-hati sebagai anak-anak remaja gitu ya. Penyekapan seorang perempuan selama berapa tahun itu? 3 tahun. Bayangkan kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah saking abainya masyarakat? Apakah saking abainya kita semua sehingga tidak tahu ternyata